Salam, selamat malam saudara-saudaraku dalam Kristus. Bertemu kembali dalam renungan malam Suara Pengharapan. Tema renungan kita pada malam ini adalah sahabat sejati. Dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17 tertulis, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudaraku, ayat ini memberitahu kita ciri penting seorang sahabat sejati. Apakah ciri penting seorang sahabat sejati itu? Ciri seorang sahabat sejati itu adalah seorang yang dapat mengasihi diri kita setiap waktu tanpa syarat. Mengasihi setiap waktu berarti mengasihi tidak bermusim. Artinya, tidak ada waktu tanpa mengasihi. Dia mengasihi sama ada dia dalam kesusahan atau dalam kesenangan. Dia juga mengasihi sama ada kita susah atau senang, sama ada kita kaya atau miskin. Seorang sahabat sejati itu tetap mengasihi walaupun tidak dikasihi, bahkan sekalipun dimusuhi, dia tetap mengasihi. Seorang sahabat sejati juga sanggup berkorban bagi orang-orang yang dia kasihi. Bukan hanya sanggup berkorban harta, bahkan hidup dan nyawanya sendiri dia sanggup korbankan demi sahabat-sahabatnya. Saudaraku, siapakah sahabat sejati yang dapat melakukan persahabatan yang begitu sempurna? Kalau ditinjau dari sudut pandang manusiawi, tidak mungkin ada seorang sahabat seperti itu di dunia ini. Tetapi ada seorang pribadi yang pernah berkata tentang persahabatan seperti itu. Dalam kitab Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 tertulis, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kata-kata ini diungkapkan oleh seorang pribadi yang sempurna, yaitu Yesus Kristus. Dialah sahabat sejati yang memenuhi kesempurnaan persahabatan yang seperti ini. Yesus bukan hanya berkata demikian, tetapi dia membuktikan itu di dalam perbuatannya. Walaupun pada kenyataannya Yesus itu adalah guru dan Tuhan bagi murid-muridnya, namun dia sentiasa merendah diri mengasihi murid-muridnya sebagai seorang sahabat. Saudaraku dalam Kristus, pada hari ini kita juga adalah sahabat-sahabat Yesus kalau kita melakukan perintah-perintahnya. Karena di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 14 tertulis, kamu adalah sahabat-sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Artinya kalau kita melakukan segala perintah-perintah Tuhan, maka kitalah sahabat-sahabatnya. Saudaraku, kita punya banyak sahabat di dunia ini. Puji Tuhan kalau kita punya sahabat yang baik, lebih karib daripada saudara. Tetapi mungkin Anda juga punya sahabat-sahabat yang mengecewakanmu dan sangat menyakitimu. Mereka menipu dan bahkan
mengkhianatimu sebagai seorang sahabat. Saudara, malam ini Yesus menawarkan diri bersahabat denganmu. Dia tidak akan mengecewakanmu dan mengkhianatimu. Dia sentiasa ada untukmu, berjalan bersamamu setiap hari. Dia mengerti bahasa hatimu. Dia tidak akan meninggalkanmu selama-lamanya. Kiranya renungan pada malam ini memberkati, menguatkan, dan mendamaikan hatimu. Mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau sentiasa mengingatkan kepada kami firman-firman-Mu yang luar biasa, firman-firman-Mu yang menguatkan hati kami. Tuhan, pada malam ini Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami punya seorang pribadi yang mau bersahabat dengan kami, seorang pribadi yang setia, yaitu Yesus Kristus, sentiasa menyertai, menopang, dan menguatkan kami sepanjang masa. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudara pendengar dimanapun mereka berada. Hamba-Mu mohon supaya setiap sahabat-sahabat hamba-Mu ini diberikan kekuatan, diberikan perlindungan dan pertolongan daripada Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah. Kalau ada di antara mereka yang sedang kebingungan karena ada banyak masalah yang sedang mereka hadapi, Tuhan berikanlah mereka jalan keluar. Berikanlah penghiburan kepada mereka. Jangan biarkan mereka berlarut-larut di dalam kekecewaan dan kesusahan. Engkau adalah penolong yang sejati bagi mereka. Bapa di sorga, hamba-Mu berdoa kalau ada di antara mereka yang mengalami kekurangan, Engkau Tuhan yang sanggup mencukupi segala keperluan mereka, sehingga mereka tertolong dan bersyukur kepadamu. Kami yakin Tuhan bahwa Engkau tidak pernah kekurangan cara untuk menolong orang-orang yang percaya, yang sangat memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Malam ini kami mau istirahat dan tidur. Kami mohon perlindungan-Mu Tuhan. Jauhkan kami daripada segala gangguan kuasa-kuasa kegelapan. Engkau menaungi kami, membungkusi kami dengan kuasa darah-Mu, sehingga segala kuasa iblis setan tidak mengganggu kami. Sampai kami bangun pada esok pagi dengan damai sejahtera surgawi penuh dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.